anak-anak, siapa yang suka petualangan? Hari ini kita akan melakukan petualangan seru ke sebuah dunia mini. Dunia yang penuh dengan kejutan dan kehidupan. Dunia yang kita sebut dengan ekosistem. Yang pertama ada pengertian. Ekosistem darat adalah kesatuan antara makhluk hidup yang disebut dengan komponen biotik dan lingkungan tak hidup atau komponen abiotik yang terjadi di wilayah daratan. Contoh komponen biotik meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik meliputi tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu. Semua komponen tersebut saling berinteraksi dan saling membutuhkan agar kehidupan dapat berlangsung dengan seimbang. Selanjutnya ada fungsi ekosistem. Yang pertama sebagai tempat makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kedua menyediakan sumber makanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga menjaga keseimbangan lingkungan, misalnya melalui rantai makanan dan daur alam. Yang keempat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, terutama dari tumbuhan hijau. Yang terakhir menjaga kesuburan tanah dan siklus air sehingga lingkungan tetap lestari. Berikutnya adalah jenis-jenis ekosistem. Yang pertama hutan, yaitu ekosistem yang didominasi oleh pepohonan lebat dan berfungsi sebagai paru-paru dunia. Yang kedua padang rumput, yaitu wilayah yang sebagian besar ditumbuhi rumput dan menjadi habitat berbagai hewan. Yang ketiga sawah dan ladang, yaitu ekosistem buatan yang dimanfaatkan manusia untuk bercocok tanam. Yang keempat gurun. Gurun adalah wilayah yang sangat kering dan memiliki sedikit tumbuhan. Yang kelima ada tundra. Tundra yaitu ekosistem dingin dengan tumbuhan rendah dan tanah yang membeku. Yuk kita sama-sama menjelajahi ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah tempat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti tanah, air, dan udara. Semua itu saling membantu dan bekerja sama agar bisa hidup dengan baik. Makhluk hidup dalam ekosistem disebut dengan komponen biotik, sedangkan benda tak hidup disebut dengan komponen abiotik. Nah, mari kita lihat sawah ini. Ada padi yang merupakan makhluk hidup, dapat tumbuh dengan bantuan air, tanah, dan matahari yang merupakan benda tak hidup. Semua bekerja sama dalam ekosistem sawah. Nah, di daratan ada ekosistem hutan, gurun, dan padang rumput. Nah, ekosistem yang Ibu sebutkan tadi terdapat komponen pembangun ekosistem. Yang pertama adalah individu. Individu ini adalah satu makhluk hidup. Gabungan dari individu akan menjadi populasi. Lalu, ketika populasi bergabung, maka akan disebut dengan komunitas. Selanjutnya, ketika komunitas digabungkan dengan komponen biotik atau abiotik seperti tanah, air, cahaya matahari, burung, dan lain sebagainya, maka akan terbentuk ekosistem. Anak-anak tahu tidak bahwa di alam ada hubungan unik antara makhluk hidup? Seperti saling membantu, ada yang dirugikan, atau ada juga yang hanya nebeng tanpa merugikan. Cukup petualangan kita hari ini anak-anak, bye-bye.